peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, barcode, sudah semakin nyata, ya. Jadi manusia akan terjebak melalui apa? Kelaparan. Manusia akan terjebak melalui apa? Jabatan yang sulit ditinggalkan. Jadi inilah masa pemaksaan yang sesungguhnya, bukan seperti di saat kecil. Nanti kalau ditanya suatu hari nanti masa antikris itu, terima Yesus atau tidak? Tetap katakan saya terima Yesus. Gitu diajarkan guru sekolah minggu, ya. Ternyata tidak seperti itu pemaksaan itu. Ya, saya sudah jelaskan pemaksaan itu seperti apa. Di saat engkau lapar, kau butuh beras, kau butuh makanan, sudah tanda tangani sistem ini. Manusia akan dipaksa melalui keadaannya. Jadi sudah di depan mata. Jadi saya tidak heran jikalau nanti pas hari peniupan sangkakala, di mana sorga mulai membukakan kepada dunia, dia datang kepada manusia, mengumumkan masa kesesakan. Inilah yang Elohim bukakan. Kesesakan itu sudah akan ada dan semakin besar di depan mata. Ini saja sudah mulai sesak, enggak? Berbondong-bondong orang ke bank sekarang, ya kan? Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada matahari, tidak ada apapun, ya. Kok uangnya dibekukan? Makanya dari dulu saya sudah sampaikan kepada saudara, ada uangmu, tarik dari ATM, tarik dari rekeningmu, alokasikan itu, berikan asetmu, lahanmu, supaya di saat kita tidak bisa membeli dan menjual, engkau mampu bertahan dan berdiri tanpa menerima tanda bilangan. Ya, Pak Dharma juga kan itu yang disampaikan. Jadi klop, ya, 2023 dia juga sudah katakan, Bu, sampaikan kepada seluruh jemaatnya untuk menarik uang dari ATM, karena nanti tiba-tiba seperti jebakan Batman. Ini jebakan Batman gak ini? Masakan undang-undangnya tanggal 17 tapi sudah diberlakukan, aneh kan? Di saat saya tanya itu ke orang bank, ya Bu, lanjut Bu, yang lain ada lagi Bu? Mereka tutup mulut. Mereka tidak sanggup untuk membongkar ada apa sebenarnya ini, ya. Bahkan mereka pun tidak sanggup membongkar angka di dalam barcode itu, angka berapa. Ini saya tidak tahu, orang yang saya tanya itu sampai sekarang dia tidak menghubungi saya kembali. Takut atau gimana ini, ya. Memang keadaan memaksa saya saat itu, tolong, saya sudah tahu angka itu angka berapa, tapi saya memaksa dia karena saya tahu dia kepala bank. Angka berapakah di dalam barcode ini? Akhirnya jujur toh, 6. Jadi apalagi yang kita tunggu? Jadi September itu adalah pemberitahuan, ya, yang dinyatakan oleh Elohim kepada seluruh umat manusia kalau bumi akan menghadapi masa kesesakan. Ya, itu tepatnya yang Elohim bukakan. Kesesakan akan tergenapi dan masa peralihan. Peralihan dari apa? Kebebasan kita yang akan dirampas. Manusia tidak akan bisa berdiri, ya, dengan hatinya, dengan hidupnya, tetapi harus dikontrol penuh, diatur penuh. Dan siapa yang akan menentang mereka, maka inilah akan teraniaya, akan tertawan. Ini masanya. Makanya siap-siap untuk apa? Martir. Ya. Jadi bagi saudara-saudara yang bertanya-tanya, ya, apakah arti September itu yang dibukakan Elohim. Dan memang saya yakin 100% tanggal 23 September itu belum rapture. Saya yakin 100%. Karena saya tidak bisa katakan sekiranya dia datang, atau kalaupun tidak datang, tidak. Karena
Karena pesan itu adalah pesan yang diberitahukan kepada umat manusia, di mana dia datang untuk apa tadi malam, teruah ya. Karena itu tadi malam Elu katakan ya, di mana dia datang. Jadi dari mulut saya tadi malam itu teruah, memberitahukan kepada umat manusia kalau masa kesesakan itu sudah di depan mata. Dan Elohim bukakan September, Oktober, November, Desember, berdoalah agar kiranya bencana-bencana itu dijauhkan daripada. Berarti akan banyak bencana-bencana yang akan terjadi menjelang 2026. Jadi berdoa, saya katakan berdoa, bisa tidak terjadi nggak? Bisa. Kemarin saya cukup berterima kasih ya. Saya membuka video yang dikirimkan, ada satu wilayah Wamena kalau nggak salah ya. Mereka libur hari itu 1 atau 2 hari ya. Jadi semua penduduk itu masuk ke dalam rumah. Bupatinya menghimbau semua masyarakat untuk benar-benar bertelut agar kota mereka dijauhkan dari segala bencana dan malapetaka. Itu baru minggu lalu itu. Yang seperti ini saya katakan acungkan jempol. Tapi saya katakan bagi penduduk yang mau melakukan seperti ini, ingat, hari itu adalah hari doa. Tutup handphone. Jangan buat pikiranmu bercabang. Bila penting puasa hari itu juga. Jangan hubungkan perkara roh dengan kedagingan. Itu supaya apa? Doa berkuasa. Ya. Jadi bagi wilayah-wilayah yang mau mengadakan doa seperti ini, saya sampaikan, sepakatlah engkau, hai suami, hai istri, dan hai anak-anak, untuk benar-benar menguduskan hari itu, mempersembahkan hari itu sebagai hari yang benar-benar ratapanmu kepada Elohim, tanpa menghubungkan hal-hal dunia. Bisa enggak? Karena ini adalah sihir berhala terbesar. Jadi alangkah berkuasanya doamu jikalau hari itu full engkau tanpa gadget. Itu. Karena saya juga rasakan saat berdoa kalau ada ini dan tidak. Ya. Paling kalau saya tidak menemukan pena, saya bawa ini supaya saya bisa catat di dalam pesan-pesan Elohim. Jadi jangan dikatakan ya semua penduduk mari kita bersepakat berdoa, tetapi yang ada waktu santai untuk apa? Buka TikTok, buka YouTube, buka Instagram, ya. Karena di zaman sekarang siapa sih yang bisa tidak tergiur dengan handphone yang lagi nganggur? Itu di zaman sekarang. 24 jam ngapain aja ya? Nah itu di zaman sekarang ini. Tetapi saya katakan supaya doamu berkuasa atas wilayahmu, karena saya akan menyebutkan beberapa wilayah-wilayah yang dimana tadi malam Elohim bukakan akan digoncang, akan ini ya. Jadi supaya tidak tergoncang, bisa nggak? Tidak tergoncang bisa. Niniwe Elohim tetapkan, ya, ketetapan Elohim akan Niniwe itu dinyatakan. Tetapi terjadi? Tidak. Itu bahkan sudah ditetapkan. Ini dikatakan akan tergoncang. Jadi supaya tidak terjadi demikian, sepakat. Engkau ajak kepala desamu, engkau ajak bupati, engkau ajak gubernur, ya. Mari kita bersepakat berdoa supaya wilayah kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Supaya wilayah kita dijauhkan dari segala bencana, ya. Ini kami ada di sekeliling wilayah yang rawan, saudara. Ya. Tetapi saya katakan kepada Elohim, saya tahu engkau menghantarkanku ke sini. Engkau melihat seberapa besar iman kami. Ini rawan longsor. Ya. Jadi bagi orang-orang yang mau mencari lahan, Bu, rawan longsor. Kalau engkau percaya Elohim,
Selagi Elohim katakan jangan di situ, ya sudah berjalan saja. Tapi kalau satu contoh ada tempat Elohim katakan jangan di situ, ya jangan. Sama seperti kami dulu sebelum tempat ini, kami ada di satu tempat. Elohim perintahkan, anakku keluarlah dari tempat ini. Kami keluar. Setelah keluar saya tahu apa sih sebenarnya yang Elohim maksud kenapa kami diperintahkan keluar. Jadi sekalipun itu rawan gempa, rawan longsor, kalau memang Elohim katakan engkau di situ, ya sudah percaya saja berjalan dengan iman. Ya, nah, jadi ini tempat ini dikelilingi wilayah-wilayah yang akan dinubuatkan, akan tergoncang. Ya, tetapi saya hanya katakan kepada Elohim, bahkan sama tim saya katakan, kalau itu terjadi kita akan terasa, tetapi jangan khawatir. Ini yang tidak hadir tadi malam yang sudah selesai makan langsung pulang, yang tidak mengecap lawatan, karena dalam setiap kehadirannya ada lawatan loh. Ya, jadi yang tadi malam tidak ada di sini, sayang sekali saudara, sayang sekali, karena di sanalah kurang kepekaan. Kenapa saya katakan demikian? Kalian tahu kan aku lagi peperangan? Kalian tahu kan aku lagi berdoa? Bukankah seharusnya engkau harus menantikan itu? Apa sih? Kenapa sih tadi ibu itu peperangan? Apa sih yang diperangi? Apa sih pesan? Itulah kalau kalian mencari Elohim. Ya. Nah, jadi siapa yang ada di sini dia dapat berkat. Apa berkatnya? Yang nyata, dapat jeruk 2. Ya kan? Itu dulu berkat yang nyata. Ya, yang tidak kelihatan ini ya kita tidak tahu. Siapa tahu orangnya gampang kesal. Diperhatikan, ternyata sudah ditarik itu. Itu kalau saudara paham dunia roh. Makanya selalu berjaga. Ya, sekali lagi kalau kalian sudah melihat Ibu Heni seperti itu, sudah diam aja di tempat, tunggu. Siapa tahu memang pesan samamu. Karena aku pun seperti itu, kalau ada saya tahu orang yang dipakai Elohim, saya akan menunggu dia. Mau anak kecil pun yang dipakai, saya akan tunggu. Agar kiranya kalau ada pesan sama saya, itu dinyatakan, kan gitu. Boleh hujan deras. Saya tidak tahu jaringan akan lancar atau tidak. Ini pemirsa tolong doakan. Ya, jaringan ditahan. Amin. Oke, baik. Jadi itu tentang September ya. Sudah paham ya. Jadi siapkan hatimu. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan. Jangan karena saya katakan seperti itu, oh aman. Ternyata belum pengangkatan September. Sehingga engkau pun merajalela dalam dirimu. Ya, engkau yang gampang kesal, masih kau izinkan kekesalan itu. Saya katakan, bahkan itu adalah waktumu untuk berjaga-jaga. Setiap detik nafas kehidupan adalah setiap detik di mana kita harus berjaga-jaga. Jangankan tanggal 23 September. Kalau sekiranya esok tiba-tiba kau kepleset, kepalamu kejedut, mati gimana coba? Kan gak ada yang tahu. Tetapi hendaklah setiap hari, setiap waktu kita berjaga-jaga. Kalau apabila hari itu datang menimpamu, maka engkau sudah menjamin kalau tubuhmu saja yang akan mati, tetapi rohmu hidup di dalam kekekalan, yaitu kerajaan surga. Sama ini ya, itu. Oke, saya akan membacakan pesan Elohim yang disampaikan tadi malam. Di sini Elohim berfirman, jauhi kota-kota besar. Nah, kenapa? Saya sampaikan 2 hal. Satu berbicara tentang malapetaka atau bencana. Perang. Kalau perang terjadi yang diserang itu apa? Pedesaannya. Kota pasti. Ya. Kalau kelaparan terjadi, yang paling nyata mengalami di mana? Perkotaan. Kenapa? Karena kalau gagal panen, maka di kota tidak akan ada suplai makanan. Karena yang menyuplai ke kota itu dari mana? Desa.
Ini aja di desa pedusunan seperti ini kami cari beras kemarin itu sudah agak susah saudara. Karena ternyata ada kegagalan panen di beberapa wilayah. Ya. Masih enak hanya harga naik. Kalau barangnya ada masih syukur, ya kan? Bagaimana harga sudah naik, barang tidak ada. Jadi kalau hal-hal seperti ini terjadi, yang lebih susah di mana? Di kota. Kalau peraturan nanti ini yang sudah di depan mata digitalisasi ini, kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa sistem itu. Yang paling susah di mana? Di kota pastinya. Karena apa? Air minum pun dibeli. Apa-apa dibeli. Listrik bayar. Ya. Nah, otomatis menolak sistem atau terima sistem? Pasti menolak menerima sistem kalau dia memang memfokuskan dirinya hidup di sana. Makanya keluar, saudara. Karena sudah saatnya kau keluar. Lihat segala musim, lihat segala tanda. Tanda apa lagi yang harus saudara nantikan? Bersyukur, sekali lagi saya katakan, bersyukur Indonesia, sistem ini terlambat sampainya. Kenapa? Saya katakan memang di Indonesia banyak orang pilihan. Di luar negeri sudah berlaku, kan? Sudah. Jadi tanda bilangan seperti apa lagi yang harus dinantikan? Ya, kita katakan tanda di dahi dan di tangan sudah nggak? Sudah, scan. Tetapi tanda di dahi dan di tangan itu berbicara apa? Peraturan, hukum, perintah, ketetapan yang kita terima dengan akal terbuka, akal yang sehat dengan tangan terbuka. Itu arti tanda di dahi dan di tangan. Karena bangsa Israel diberikan tanda di dahi dan di tangannya, yaitu apa? Hukum-hukum Elohim. Apa artinya tanda di dahi? Beritahukanlah kepada keturunanmu, anak cucumu, baik engkau duduk, baik engkau berdiri, baik engkau berbaring, tentang segala hukum, ketetapan dan perintah-perintah, kata Elohim. Itulah sebagai tanda di dahi dan di tanganmu. Artinya itulah yang akan menjadi pola hidup kita, hukum dalam hidup kita, yang harus kita terima dengan tangan terbuka atau kita taati. Ya, kan kalau tangan terbuka artinya diterima, berarti ditaati. Jadi nanti sistem ini juga akan diberikan menjadi tanda di dahi dan di tangan, yang merupakan peraturan yang mengatur hidup umat manusia. Jadi jangan semata-mata saudara yang nantikan, kan belum dibikin di dahi. Di mana tertulis di dalam Alkitab atau kitab suci? Tanda itu nanti dimasukkan cik ke tangan atau dimasukkan ke dalam dahi. Tidak ada tertulis itu. Yang dikatakan tanda itu di dahi dan di tangan. Ya sama aja dengan tanda yang diberikan kepada bangsa Israel. Hanya bedanya, tanda kepada bangsa Israel itu menuju keselamatan. Tanda yang diberikan di kitab Wahyu kepada manusia menuju kebinasaan. Itu bedanya, ya. Jadi jauhi kota-kota besar. Elohim juga katakan, sampaikan kepada seluruh umat manusia, mereka tidak mengenal aku. Sebab jikalau mereka mengenal aku, mereka akan melakukan firman-Ku. Benar tidak itu? Karena tanda kita mengenal Elohim, maka kita akan melakukan firman-Nya. Itulah tanda kalau kita mengenal Elohim. Tertulis di mana itu ya? 1 Yohanes ya? 1 Yohanes, itu tadi pagi itu ya? 1 Yohanes 2 ya? 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Oh, pas baru tadi pagi ini. Saya pun tidak menghubung-hubungkan ya, karena ini ayat renungan Fanya. Ternyata ada hubungannya ke saat Elohim tadi malam ya. 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-3, itulah dulu ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah Elohim ada di mana?
ada tertulis di kitab suci. Ya saudara. Jadi kalau Ibu Heni menguduskan hari Sabat itu perintah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jikalau Ibu Heni tidak makan binatang haram, itu perintah. Dikatakan jauhkanlah dirimu dari binatang-binatang haram. Itu perintah. Nah dikatakan di ayat ini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi di saat engkau tidak menguduskan hari Sabat, namun engkau mengatakan engkau mengenal Elohim, maka engkau disebut sebagai apa sesuai firman ini? Pendusta. Tahu nggak penyesatan terbesar di akhir zaman yang dilakukan oleh antikris atau anti Hamasiah? Di saat mereka merubah firman, merubah hukum dan waktu. Jadi sudah banyak penyesatan sekarang ini, sudah, karena gereja-gereja tidak melakukannya, karena tidak ada yang bisa mengurang-urangi firman. Jelas dikatakan di dalam Keluaran, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari keberapa itu? Sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 engkau harus sujud menyembah kepada Elohim. Ya, hari Minggu hari apa ini? Hari keberapa? Pertama. Terus kenapa kita menyimpang? Dikatakan kalau ada yang menambah-nambahi, ada yang mengurang-urangi, maka Elohim akan menghakimi orang tersebut. Dan siapa yang menambah-nambahi atau mengurangi, mereka adalah penyesat. Itu firman yang mengatakan, bukan saya. Ya. Nah, jadi supaya engkau tidak menjadi penipu di hadapannya, tidak menjadi pendusta di hadapannya, sudah lakukan perintah itu. Ingat dan kuduskan hari Sabat itu dulu. Ya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Hamasiah telah wajib hidup loh. Sama seperti Hamasiah telah hidup. Jadi kalau engkau mengatakan engkau ada di dalam Dia, maka engkau harus hidup wajib sama seperti Hamasiah telah hidup. Makanya kalau ada orang mengatakan kenapa harus dibaptis, kenapa harus selam, sudah, kita kan wajib hidup sama seperti Hamasiah. Hamasiah dibaptis. Baptisannya seperti apa? Diselamkan, ya sudah, kita lakukan saja, karena ini tadi wajib hidup sama seperti dia, selesai ya. Jadi nggak usah itu diperdebatkan terlalu panjang, karena saudara angkat pun ayat dari kiri dan ke kanan dari semua ayat. Ini aja satu. Kita wajib hidup sama seperti dia. Lihat, Hamasiah melakukan Sabat. Ya, dia beribadah hari Sabat. Hamasiah makan binatang haram? Tidak kan? Ya sudah. Karena dikatakan di sini wajib hidup sama seperti Hamasiah telah hidup. Jadi atas dasar apa lagi saudara akan menyerang saya? Dengan ketaatan kami dalam hal ini. Kami melakukannya karena kami tahu firman itu saja. Ya, dan itu tertulis. Bahkan yang saudara lakukanlah sekarang. Tertulis nggak? Sadar nggak saudara? Saudara sudah disesatkan dari mulai zaman siapa? PTKN. Ya, lanjut saja. Mungkin kita sebut namanya. Saya tidak tahu. Ya, nggak apa-apa sebut namanya. Fatikan. Ya, peraturan-peraturan yang saudara ikutkan itu kan bersumber dari sana. Ya. Dan ternyata kenapa daging babi dihalalkan? Itu daging favorit siapa? Romawi. Makanya dihalalkan. Jadi janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini, tetapi hendaklah engkau diperbaharui. Ya. Oke, lanjut, masih panjang ini. Sabar, saudara berkasih. Bumi
Tetapi firman Elohim akan kekal, ya kan? Tidak akan berlalu. Oleh karena itu, apa yang harus engkau kejar? Kekudusan. Supaya engkau bisa kudus, maka kuasai apa? Firman. Pahami, telaah, simak. Tabut perjanjian akan dibukakan. Ini tadi malam berapa kali dikatakan itu? 4 atau 5 kali? 4 kali ya. Tabut perjanjian akan dibukakan. Di sini, di saat Elohim mengatakan ini, saya tahu 2016 Elohim pernah berbicara kepada saya tentang tabut perjanjian. Apakah sebenarnya tabut perjanjian itu? Ya. Nah, namun intinya, kalau tabut perjanjian dibukakan, disitulah kedatangan anak manusia. Jadi sudah saatnya. Saya tahu dunia ini sudah tidak akan lama, karena dia tidak akan membiarkan. Di sini dikatakan, Sodom Gomora telah memenuhi bumi. Bagaimana aku tidak akan menghukum bumi ini? Kemarin-kemarin saya masih mendengar bagaimana dia menantikan pertobatan. Tetapi ini perkataannya adalah sebagai hakim yang adil. Jadi jangan hanya mengingat Elohim karena kasihnya saja. Kalau kita hanya mengingat kasihnya saja, kitalah yang akan dininabobokan dengan khotbah kemakmuran. Hidupmu kalau bersama Elohim, engkau akan diberkati. Ladang-ladangmu akan menghasilkan khotbah-khotbah seperti inilah yang meninabobokan para jemaat. Sehingga jemaat pun tidak sadar, berkatnya memang berlimpah, tapi tanpa disadari perbudakan iblis terjadi dengan apa? Dibuat bisnisnya sukses, sehingga waktunya terlebih banyak kepada bisnis daripada kepada Elohim, sehingga mereka lupa. Tetapi bagi mereka, karena mereka berdoa, Bapa berkati usahaku, ini kan berkat Elohim, kami bertambah kaya. Padahal iblis menjerat manusia melalui apa? Kekayaan. Jadi cek kekayaanmu, hartamu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bagi Elohim ya, kita bukan orang yang kaya seturut pandangan dunia, sehingga kita tidak sulit untuk meninggalkannya. Ya, saya katakan kasih anugerah Bapa. Saya tidak orang kaya secara pandangan manusia. Mungkin kalau kaya berat juga kayak ninggalinnya. Sempat satu contoh, saya punya mobil, saya punya rumah, ya, beberapa pintu, ada tanah kaplingan segala macam, ada emas batangan, ya, tiba-tiba diperintahkan tinggalkan, bisa nggak? Tapi sesungguhnya kalau sudah dilalui, bisa. Sodom Gomora telah memenuhi bumi, bagaimana aku tidak akan menghukum bumi ini? Sodom Gomora sudah memenuhi bumi, saudara. Saya ingat 2016 Elohim berfirman kepada saya tentang Pak Obama. Elohim katakan, anakku, engkau tahu dialah orang yang akan memulai di mana Sodom Gomora akan memenuhi bumi. Itu saya ingat itu. Akhirnya saya cek, saya ikuti seiring berjalannya waktu, ternyata benar. Mulai dari pemerintahannya lah, mulai si LGBT, ya, terangkat, kastanya mulai kelihatan, ya, golongan mereka mulai diangkat. Saya katakan kepada engkau yang terikat dengan dosa LGBT, ya, pendurhakaanlah yang engkau lakukan di hadapan Elohim. Bertobat, ya, karena saya tahu di gereja-gereja banyak dosa seperti ini. Jadi kalau di dalam dagingmu, di dalam dirimu itu ada dan engkau tidak mau membiarkannya keluar, ya, jangan pernah injak bait suci. Kalau engkau tidak mau melepaskan dirimu dari ini, kalau engkau berani menginjak bait suci, berarti engkau berani untuk menanggalkan dosa. Itu saya sampaikan kepada kaum LGBT ini, yang jelas-jelas engkau menghina Elohim dengan hidupmu, ya. Sayangnya
Center daripada pimpinan-pimpinan sudah kurang terang untuk menyenter ini. Terbukti pendoa di satu gereja besar juga terikat dosa LGBT yang sudah puluhan tahun. Saya kaget itu ya. Itu gereja besar loh. Di mana center gembala? Hai engkau para gembala. Bagaimana, apa kacamata yang engkau pakai di zaman akhir ini? Sehingga engkau tidak bisa melihat Sodom Gomora memenuhi tempat peribadatanmu. Bahkan engkau pakai untuk pelayanan di dalam gerejamu. Parah gereja-gereja ini ya. Pernah di satu menara doa saya masuk. Ini di Batam. Terus ada satu kamar. Langsung di hati saya geram. Tubuh saya langsung keras. Saya tanya kepada ketua, siapa di dalam kamar ini? Ini kamar siapa? Pelayan, Bu. Siapa saja di dalamnya? Ada 2 orang. Laki-laki, perempuan? Perempuan, Bu. Kenapa kacamata kalian tidak bisa melihat? Bahkan mereka pelayan di dalam gereja ini. Mereka Sodom Gomora. Saya bilang langsung tunduk ibu itu. Ternyata benar. Tetapi dia pun sebagai ketua pendoa tidak mampu untuk bersuara kepada gembalanya akan hal ini. Herannya ada pula ya yang menjabat sebagai wakil gembala yang dia LGBT ya. Bahkan gereja yang dulu pernah saya tempati beribadah, alangkah herannya saya, gembalanya adalah kakak daripada mentor saya sendiri. Tidak mengetahui kalau adiknya sudah bertahun-tahun terikat dosa LGBT. Katanya gereja penuh karunia penyembahan, tapi tidak bisa menyenter itu ya. Lebih parahnya lagi, dia dipakai sebagai pendoa. Waduh. Jadi sudah bobrok, gereja sudah runtuh. Saya ingat di video iPad Good itu ya. Jadi si Mesias palsu itu kan dia berjalan. Selama perjalanan dia menyesatkan bumi, matanya itu ditutup. Ya, dia menyesatkan semuanya. Ya. Dan di video terakhir kalau saudara lihat, ada gereja warnanya putih. Gereja itu runtuh. Di saat itu runtuh, maka matanya terbuka, artinya kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh. Saya katakan, ini gereja-gereja sudah banyak yang runtuh. Akibat dari apa? Keserakahan, ketamakan, kesombongan, kepicikan. Siapa kita lihat yang katanya pendeta atau hamba Elohim yang benar-benar rela berkorban untuk jemaatnya? Gembala siapa itu? Di mana ini? Jadi gereja sudah runtuh. Saya katakan gereja sudah runtuh. Sudah banyak yang menjadi puing-puing. Jadi saya ingat 2017 Elohim memberi gambaran di mana di atas gereja ada burung gagak. Saya tanya, ada apa ini Tuhan? Apa artinya? Di dalamnya anakku sudah banyak bangkai-bangkai, tulang belulang. Kenapa dikatakan bangkai? Gereja itu kelihatan putih, tetapi ternyata setelah saya lihat itu hanya kuburan-kuburan putih. Jadi banyak orang yang menyatakan diri sebagai orang rohani, tetapi sesungguhnya dia bangkai. Jadi cek imanmu, cek hubunganmu, cek hidupmu. Apakah engkau calon-calon yang akan dipatuk, yang akan dimakan oleh burung gagak itu? Saya diperlihatkan lagi gereja di mana dililit ular naga. Saya katakan, Bapak, kenapa gereja itu dililit ular naga? Elohim berfirman, iblis telah berkuasa di tempat itu. Kenapa tidak berkuasa? Karena mereka mengklaim mereka satu-satunya gereja yang akan terangkat, tetapi kesombongan memenuhi mereka. Apa enggak iblis yang berkuasa? Ya, jadi semua Elohim bukakan. Namun kita yang memiliki roh pengenalan dan pengertian, mari
kacamatamu, buka untuk melihat hal-hal ini sehingga engkau tahu apa yang harus engkau perbuat. Ya, kita lanjut. Jadi Sodom Gomora ini yang sudah memenuhi bumi itu hanya mengundang kegeraman, kemurkaan Elohim. Engkau harus mengangkat puji-pujian sampai harinya tiba. Bawalah seluruh umat manusia menuju kerajaan surga. Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa mengangkat puji-pujian atau menjadi penyembah. Tetapi seorang penyembah, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jangan hanya sebatas puji-pujian atau nyanyian, namun tidak mengandung kuasa. Bagaimana supaya nyanyianmu itu mengandung kuasa dan itu menjadi mazmur di dalam Elohim? Di saat kebenaran diam di dalam itu. Namun kalau engkau menjadi seorang pendusta, engkau pemabuk, engkau pemarah, engkau angkat pujian, berkuasa enggak? No, stagnan imanmu di situ-situ aja. Enggak akan ada pertumbuhan. Hasilkanlah buah yang baik di hadapanku agar engkau terluput dari segala bencana-bencana. Emas dan perak tidak akan mampu untuk menyelamatkanmu di saat malapetaka itu terjadi. Tetapi yang mampu menyelamatkan kita apa itu? Iman dan perbuatan. Hubungan kita yang erat di dalam Elohim. Tabut perjanjian akan dibukakan. Elohim berfirman, harus bersabar, harus teguh, harus tekun, harus setia, takut akan aku. Jadi kalau hari ini kita katakan takut akan dia, maka kita harus sabar. Di saat orang mencaci makimu, engkau harus sabar, ya. Nah, di saat kita katakan kita takut akan dia, maka kita harus teguh. Beneran takut akan dia. Sudah, kalau beneran takut akan dia, ya takut untuk melakukan kesalahan. Di saat kita takut akan dia, maka dikatakan kita harus tekun. Tekun untuk mempelajari tentang kebenaran supaya kita yang takut akan dia memiliki pengenalan sehingga kita tahu untuk melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Di dalam ketekunan itulah kita memahami apa yang pantas kita lakukan, apa yang tidak. Nah, kalau kita katakan kita takut akan dia, maka kita harus setia. Jangan hari ini takut, besok ada ujian menerpamu, ya kan? Engkau pun menentang Elohim dengan apa? Engkau membiarkan dirimu jatuh ke dalam pencobaan. Dahulukanlah pikiranmu akan perkara sorga, ya. Jadi jangan dunia ini yang kau pikirkan. Jangan di saat bangun, aku masak apa ya hari ini. Jangan di saat bangun, gimana ya yang harus kukerjakan. Pikirkan perkara-perkara semaim, perkara-perkara sorga. Itu dulu. Jadi di saat bangun, Bapak, hari ini saya tidak tahu apa yang harus aku hadapi, namun mampukan aku, berikan aku kekuatan supaya apa? Aku berkenan di hadapanmu. Itu, ya. Harus berjuang, harus bertahan. Harapanmu hanya di dalam aku. Benar nggak? Harapan kita hanya di dalam dia, ya? Atau engkau memiliki pengharapan akan dunia ini? Dunia ini akan menyelamatkanmu? Di sini kita yang beribadah di sini, pengharapan kita kepada siapa? Oke. Kalau pengharapan kita kepada Elohim, namun bagaimana engkau menggapai harapanmu jikalau engkau sulit melepaskan kedaginganmu? Ya. Jadi kalau kita punya pengharapan, supaya harapan kita itu benar-benar bisa tercapai, maka kita harus melepaskan kedagingan. Makanya dikatakan di sini, harapanmu hanya di dalam aku. Namun bagaimana engkau menggapai harapanmu jikalau engkau sulit melepaskan kedaginganmu? Juallah hartamu. Ini pengertian juallah hartamu. Dulu saya pikir, oh jual beneran, jual harta.
Ternyata yang paling nyata di menjual harta itu adalah melepaskan keterikatan apapun itu. Kembali lagi ke karakter. Nah, karena kalau Ibu Heni khotbahnya itu mengikis karakter sebenarnya ya. Nah, kekesalan itu adalah harta yang engkau simpan dalam diri. Lepaskan itu. Keterikatan itu. Karena itu menyangkut hal duniawi. Kemarahan itu adalah harta dunia yang diam di dalammu. Engkau harus melepaskannya. Engkau harus membuangnya. Ya, karena itu adalah keterikatan. Jadi jual hartamu yang dimaksud adalah lepaskan segala keterikatanmu. Engkau harus bertahan dalam ujian, bukan masuk ke dalam pencobaan dan jatuh dalam pencobaan. Ya, bersyukurlah kalau ada ujian pencobaan itu di hadapan kita. Saya katakan bersyukur karena itulah sebagai jalan bagi kita supaya kita naik level. Karena bagaimana dikatakan pemenang kalau tidak menghadapi ujian, ya? Jadi pencobaan itu adalah ujian. Jadi jika ujian itu datang, jangan jatuh di dalamnya. Maksud dari perkataanku adalah engkau mengalami berbagai-bagai pencobaan, tetapi jangan lengah. Jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam pencobaan. Karena sesungguhnya berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Itu kita buka dari Yakobus dulu. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 12. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Elohim kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi berbahagialah kita yang bertahan dalam pencobaan, artinya tidak jatuh dalam pencobaan itu. Ibarat pertandingan-pertandingan, ya kan, banyak itu di televisi dulu kita tonton ya. Contoh dia berjalan di tali, ya kan, pencobaan itu di bawahnya air, ya kan. Belum lagi hiruk pikuk dari orang membuatnya bimbang ya, tapi dia hanya berjalan di atas seutas tali. Itu kan pencobaan. Jadi ibarat kita berjalan di atas seutas tali tadi. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi orang yang bertahan untuk berjalan di atas seutas tali itu tanpa jatuh, maka ia akan berbahagia karena apa? Dapat hadiah. Kita juga kalau ada pencobaan dan kita bertahan dapat hadiah enggak? Tapi coba kalau pencobaan itu ada, engkau dicaci maki, dasar kau orangnya tidak tahu diri. Terus datang kita, apa kau bilang? Sekali lagi dulu. Itulah orang yang jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi di saat dikatakan, dasar tidak tahu diri, Elohim memberkati ya, tetap bertahan, tetap sukacita, tidak tercuri hatinya. Ini yang akan dapat ini tadi, mahkota kehidupan. Ya, jadi kalau ada ujian, ada badai, ada pencobaan menghampirimu, bukankah Elohim telah berfirman kalau kita akan menghadapi berbagai pencobaan? Itu ada di Wahyu 3 pasal yang ke-10. Kalau kita, bumi akan dilanda dengan berbagai pencobaan-pencobaan. Wahyu 3. Oke, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Berarti hari pencobaan itu ada, pencobaan-pencobaan itu ada untuk mencobai siapa dibilang di sini? Mencobai siapa? Mereka yang diam di bumi. Kita diam di bumi enggak? Jadi pencobaan itu akan datang
melindungi kita dari hari pencobaan. Ya, jadi jangan jatuh ke dalam pencobaan ya. Kalau ditantang jangan balik menantang. Supaya di saat kita bertahan di dalam pencobaan, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang.
namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.